Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Diva Aurelia. Di sini saya akan menceritakan kisah cinta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah sesuai dengan bimbingan dari Dr. Abdul Ma'ali MED. Dalam sejarah Islam, ada satu nama wanita agung yang tak pernah lekang oleh waktu, wanita yang menjadi pelita bagi Rasulullah saat dunia memusuhinya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Inilah kisah cinta, keteguhan, dan pengorbanan yang menggetarkan hati. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha lahir dari keluarga bangsawan Quraisy. Sejak muda beliau telah dikenal sebagai At-Thahirah, yakni wanita yang suci, karena akhlaknya yang mulia di tengah masyarakat jahiliyah yang penuh kemaksiatan. Beliau adalah wanita terpandang, cerdas, dan mandiri. 2 kali beliau pernah menikah, 2 kali beliau berpisah. Namun Sayyidah Khadijah tidak runtuh. Ia bangkit mengelola harta warisan suaminya dan menjadikan dirinya salah satu saudagar terkaya di Jazirah Arab. Kafilah dagangnya bahkan dikatakan menandingi seluruh pedagang Quraisy. Di saat Sayyidah Khadijah membutuhkan seseorang yang amanah untuk memimpin kafilah dagangnya, beliau mendengar tentang seorang pemuda bernama Muhammad bin Abdullah. Usianya sekitar 25 tahun. Beliau miskin harta namun kaya dalam akhlak. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, yakni orang yang terpercaya. Sayyidah Khadijah memberikan upah 2 kali lipat dibandingkan yang biasanya diberikan kepada para pedagang lain. Setelah berdiskusi dengan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut. Dalam perjalanan ke Syam, pelayan Sayyidah Khadijah bernama Maisarah melihat banyak keajaiban. Awan putih menaungi Nabi dari terik matahari. Di sebuah biara, pendeta Nasrani melihat beliau duduk di bawah pohon dan berkata, "Tak pernah ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi setelah Nabi Isa." Kejujuran Nabi membuat seluruh barang dagangan Sayyidah Khadijah terjual dengan keuntungan besar. Maisarah menyampaikan semua kejadian itu kepada Sayyidah Khadijah dan hati Sayyidah Khadijah pun mulai bergetar. Sayyidah Khadijah bukan wanita biasa. Banyak bangsawan Quraisy melamarnya, namun beliau menolak. Beliau tidak mencari orang yang kaya, tidak mencari keturunan terpandang, tetapi beliau mencari seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia. Beliau meminta sahabatnya Nafisah untuk menyampaikan keinginan menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Lamaran diterima paman Nabi Abu Thalib dengan melamar Khadijah sebagai wali keluarganya. Mahar yang sederhana namun penuh berkah diberikan, sebanyak 20 ekor unta muda. Akhirnya pernikahan berlangsung dengan penuh sakinah. Sayyidah Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harisah kepada Nabi agar beliau bisa lebih fokus dalam beribadah. Sejak hari itu, rumah mereka menjadi taman penuh cinta selama 25 tahun. Dari pernikahan ini lahir keturunan yang menjadi penyunjuk mata dan as-sobra bagi Nabi, yaitu Al-Qasim yang wafat kecil sehingga Nabi dikenal dengan julukan Abul Qasim. Kemudian putra Abdullah yang juga wafat saat kecil. Selain itu lahir 4 putri mulia, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Khadijah merupakan ibu yang penuh kasih sayang dan istri yang setia serta pendukung utama suami dalam dakwah Islam. Beliau mengelola rumah tangga dengan bijaksana dan menjadi sahabat paling dekat dengan Nabi Muhammad dalam suka maupun duka. Wahyu pertama dan dukungan Sayyidah Khadijah sebagai orang pertama yang beriman ketika Nabi Muhammad mulai menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Sayyidah Khadijah mendukung sepenuhnya dengan menyiapkan bekal, makanan, dan minuman, serta sering menemaninya dalam perjalanan spiritual tersebut. Dalam malam yang mengubah sejarah umat manusia, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril yang memerintahkan untuk membaca, beliau terguncang dan ketakutan. Beliau berkata,
Zamilun, Zamilun, selimuti aku, selimuti aku. Sayyidah Khadijah dengan kelembutan hati menyelimuti dan menenangkan Nabi, meyakinkan bahwa Allah tidak akan menghinakan beliau karena kejujurannya, kebaikan, dan sifat mulianya. Sayyidah Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menjadi perisai utama dan pilar pertama dalam tegaknya risalah Islam. Tetapi juga penyokong dakwah dari segi finansial. Beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk membantu kaum muslimin yang semakin lemah, membebaskan budak-budak yang disiksa, dan menopang semua kebutuhan keluarga Nabi supaya beliau dapat berkonsentrasi penuh pada risalahnya. Ketika kaum Quraisy memberlakukan boikot total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun, Sayyidah Khadijah tetap sabar dan tegar. Meski harus merasakan kelaparan dan hidup dalam kesusahan berat, beliau tetap menggunakan sisa kekayaannya untuk membeli makanan dari para penyelundup dan membagikannya kepada kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Ketika boikot berakhir, kondisi kesehatan Sayyidah Khadijah menurun drastis. Pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian, Sayyidah Khadijah wafat di pangkuan Nabi Muhammad SAW pada usia sekitar 65 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan salam dan kabar gembira dari Allah tentang rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga, tempat damai tanpa kebisingan dan rasa lelah. Kepergian Sayyidah Khadijah meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi Nabi Muhammad SAW. Hari wafatnya beliau disertai juga dengan wafatnya paman beliau Abu Thalib, membuat tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan Sayyidah Khadijah dengan penuh rasa cinta dan hikmah. Beliau juga terus mengenang dan menyebut nama Sayyidah Khadijah sepanjang hidupnya, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang mengaku cemburu terhadap kecintaan Nabi kepada Sayyidah Khadijah meskipun belum pernah bertemu dengan beliau. Kisah Sayyidah Khadijah mengajarkan kita makna cinta yang tulus dan pengorbanan total karena Allah. Beliau menjadi pondasi utama tegaknya agama Islam karena dukungan materi, moral, dan spiritualnya kepada Rasulullah. Cinta Sayyidah Khadijah bukan karena harta atau duniawi, melainkan karena iman dan akhlak mulia Nabi Muhammad. Kisah ini juga menjadi teladan bagi pasangan suami istri untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan landasan kejujuran dan ketakwaan. Sayyidah Khadijah adalah simbol wanita kuat, mandiri, dan berakhlak mulia yang mampu berdiri di tengah tantangan zaman. Perannya sebagai istri Nabi menginspirasi umat muslim sampai saat ini untuk meneladani kesetiaan, kesabaran, dan pengorbanan demi kebenaran dan agama Allah. Demikian penjelasan tentang kisah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan dan cinta kita kepada teladan mulia umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.